Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, di mana kita masih membahas tentang pemasaran produk. Oke, langsung saja yang kelima, strategi pemasaran. 1. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah pengambilan keputusan-keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, alokasi pemasaran, dalam hubungan dengan keadaan lingkungan yang diharapkan dan kondisi persaingan. Dalam strategi pemasaran, ada 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama, daur hidup produk. Strategi harus disesuaikan dengan tahap-tahap daur hidup, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap kemunduran. Lalu, yang kedua, posisi persaingan perusahaan di pasar. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan posisi perusahaan dalam persaingan. Apakah memimpin, menantang, mengikuti, atau hanya mengambil sebagian kecil dari pasar. Lalu yang ketiga, situasi ekonomi. Strategi pemasaran harus disesuaikan dengan situasi ekonomi dan pandangan ke depan. Apakah ekonomi berada dalam situasi makmur atau inflasi tinggi? Lalu yang kedua itu macam-macam strategi pemasaran. Macam-macam strategi pemasaran diantaranya yaitu yang pertama, strategi kebutuhan primer. Strategi pemasaran untuk merancang kebutuhan primer yaitu yang pertama, menambah jumlah pemakaian, dan kedua, meningkatkan jumlah pembeli. Berikutnya, strategi kebutuhan selektif, yaitu dengan cara yang pertama, mempertahankan pelanggan, misalnya memelihara kepuasan pelanggan, lalu menyederhanakan proses pembelian, dan mengurangi daya tarik atau jelang untuk beralih merek. Selanjutnya, menjaring pelanggan. Yang pertama, mengambil posisi berhadapan, dan kedua, mengambil posisi berbeda. Secara lebih jelas, strategi pemasaran dapat dibagi dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, merangsang kebutuhan primer dengan menambah jumlah pemakai. Kedua, merangsang kebutuhan primer dengan memperbesar tingkat pembelian. Ketiga, merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada. Dan yang keempat, merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Yang keenam, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Atau segmentasi pasar bisa diartikan segmentasi pasar adalah proses pengidentifikasi dan menganalisis para pembeli di pasar produk, menganalisa perbedaan antara pembeli di pasar. A. Dasar-dasar dalam penetapan segmentasi pasar. Dalam penetapan segmentasi pasar, ada beberapa hal yang menjadi dasarnya, yaitu yang pertama, dasar-dasar segmentasi pasar pada pasar konsumen, berupa variabel geografi, diantaranya wilayah, ukuran daerah, ukuran kota, dan kedapatan iklim. Lalu variabel demografi, diantaranya umur, keluarga, siklus hidup, pendapatan, pendidikan, dan lain-lain. Berikutnya, variabel psikologis, diantaranya yaitu kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Dan terakhir, variabel perilaku pembeli, diantaranya manfaat yang dicari, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, dan sikap pada produk. Yang kedua, dasar-dasar segmentasi pada pasar industri. Tahap pertama, menetapkan segmentasi makro, yaitu pasar, pemakai akhir, lokasi geografis, dan banyak langganan. Lalu tahap yang kedua, yaitu sikap terhadap penjual, ciri-ciri kepribadian, kualitas produk, dan pelanggan. B. Syarat segmentasi pasar. Ada beberapa syarat segmentasi yang efektif, yaitu yang pertama, dapat diukur, kedua, dapat dicapai, ketiga, cukup besar atau cukup menguntungkan, keempat, dapat dibedakan, dan yang terakhir, dapat dilaksanakan. C. Tingkat segmentasi pasar. Karena pembelian mempunyai kebutuhan dan keinginan yang unik, setiap pembeli berpotensi menjadi pasar yang terpisah. Oleh karena itu, segmentasi pasar dapat dibangun pada beberapa tingkat yang berbeda. Yang pertama, pemasaran massal. Pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal.
untuk produk yang sama dalam cara yang hampir sama keseluruhan konsumen. Yang kedua, pemasaran segmen. Pemasaran segmen menyadari bahwa pembeli berbeda dalam kebutuhan, persepsi, dan perilaku pembelian. Yang ketiga, pemasaran ceruk. Pemasaran ceruk berfokus pada subgrup. Di dalam segmen-segmen, suatu ceruk adalah suatu grup yang didefinisikan dengan lebih sempit. Yang keempat, pemasaran mikro. Praktek penyesuaian produk dan program pemasaran agar cocok dengan cita rasa individu atau lokasi tertentu. Termasuk dalam pemasaran mikro adalah pemasaran lokal dan pemasaran individu. D. Manfaat segmentasi pasar. Manfaat dari segmentasi pasar adalah yang pertama, penjual atau produsen berada dalam posisi yang lebih baik untuk memilih kesempatan-kesempatan pemasaran. Kedua, penjual atau produsen dapat menggunakan pengetahuannya terhadap respon pemasaran yang berbeda-beda, sehingga dapat mengalokasikan anggarannya secara lebih tepat pada berbagai segmen. Dan yang terakhir, penjual atau produsen dapat mengatur produk lebih baik dan daya tarik pemasarannya. Oke, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.